Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak akan mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1 sekolah dasar. Pelajaran pertama yaitu materi Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Perkenalkan, Bapak adalah Muhammad Suryadinata SPDI dan mengajar di SD Negeri Poncol 3. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja, surat At-Tin merupakan surat ke-95, terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah menegaskan dalam surat At-Tin bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir meskipun orang tersebut mengalami pikun. Mari kita baca bersama-sama surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul alim. Itulah anak-anak bunyi surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Nah, yang artinya adalah wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Nah, itulah anak-anak terjemah atau arti dari surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 ya. Sekarang kita akan membahas tentang kandungan surat At-Tin. Ayat pertama.
Tin adalah sejenis buah yang terdapat di Timur Tengah. Jika sudah matang, warnanya coklat, berserat tinggi, rasanya manis dan berbiji seperti tomat. Manfaat buah tin antara lain obat penghancur batu pada saluran kemih, obat sakit pinggang, tekanan darah tinggi, obat batuk, dan obat wasir. Sungguh banyak sekali manfaatnya anak-anak ya. Allah telah menciptakan buah-buahan dengan berbagai manfaatnya untuk kita manfaatkan. Zaitun adalah sejenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar Laut Tengah. Pohon dan buahnya berwarna hijau. Ada yang hitam pekat. Bentuknya seperti buah anggur. Manfaat buah zaitun sering dimanfaatkan sebagai asinan dan diambil minyaknya. Dalam Al-Quran disebut sebagai syajarah atau tumbuhan yang bermanfaat. Nah, kemudian kandungan yang ayat kedua adalah tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Memiliki ketinggian 2.285 meter. Disebut sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena apa? Karena tempat tersebut adalah tempat diangkatnya Nabi Musa menjadi Rasul dan menerima wahyu yang pertama. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti di sini untuk melakukan sholat sebagai penghormatan terhadap kesucian tempat ini. Kemudian ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah, karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanannya dan keselamatannya. Berikutnya ayat keempat. Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna, tetapi akan turun derajatnya menjadi yang paling hina jika sikap dan perilakunya keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah. Kemudian kandungan ayat yang kelima, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Berikutnya kandungan ayat yang keenam. Pada hari kiamat, nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Allah sudah menunjukkan bukti-bukti datangnya hari kiamat. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Allah mengingatkan manusia supaya tidak lupa dan lalai, sehingga terjerumus terhadap dosa dan kehinaan. Berikutnya adalah ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Tidak ada perbuatan walaupun sekecil atom yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi tidak akan ada yang terlewat di mata Allah, ya. Maka berbuat baiklah dan beramal solehlah, ya. Nah, kandungan ayat ke-8 isinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tidak ada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, dari surat Atin tersebut, kita dapat mengambil sikap amalan-amalan apa yang harus kita lakukan dari kandungan ayat-ayat tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan dan kita amalkan sesuai dengan surat At-Tin adalah yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang kedua, beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan terus-menerus dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, kita mengimani adanya hari pembalasan. Karena dengan kita mengimani hari pembalasan, kita akan takut berbuat dosa. Ya anak-anak ya, kalian harus bisa mengamalkan sikap-sikap tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak Surya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.